Shalom, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah melalui YouTube streaming. Sebelum kita lebih lanjut lagi menaikkan setiap puji-pujian kita, mari bersama seajak setiap kita untuk menaikkan setiap pokok doa kita. Yang pertama, kita mau berdoa untuk setiap kita mahasiswa, kiranya Tuhan mempersiapkan kita dalam masa-masa pengerjaan UTS, UAS, dan juga pengerjaan setiap tugas. Dan juga berdoa untuk angkatan 2017 yang saat ini sedang dalam masa pengerjaan proposal, kiranya bagi setiap kita mahasiswa, Tuhan yang akan terus menuntun, Tuhan yang akan terus memampukan setiap kita. Dan juga kita mau berdoa untuk pihak kampus STTB, kita berdoa untuk para staf dan juga para dosen, kiranya dalam masa-masa seperti ini Tuhan yang terus berikan setiap mereka kekuatan, kesabaran dan juga hikmat dalam PJJ yang saat ini sedang berlangsung. Mari bersama kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang pencipta setiap kami, Bapa yang berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Bapa untuk setiap berkat-berkat-Mu, terima kasih juga untuk setiap penyertaan pemeliharaan menyata sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga ya Bapak untuk nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk setiap kami dalam masa-masa pengerjaan setiap tugas-tugas kami ya Bapak. Kiranya Engkau terus memampukan setiap kami, Engkau terus berikan setiap kami hikmat, bijaksana dan juga akal budi yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas ataupun UTS kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus memacu diri kami dengan lebih giat lagi ya Bapa dalam belajar. Kami juga terus berdoa untuk angkatan 2017 yang dalam saat ini sedang menyusun proposal. Kiranya melalui setiap tulisan demi tulisan mereka benar-benar menemukan Tuhan di dalamnya. Tidak hanya sekedar tulisan belaka, tetapi melalui tulisan itu ya Bapa, pribadi setiap kami yang menulis dan juga orang yang membacanya dapat menjadi berkat. Kiranya kami dapat Engkau terus tuntun dalam penulisan proposal ini. Bapak, kami juga terus berdoa untuk kampus kami tercinta ya Bapak. Kiranya Engkau terus berikan hikmat, Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap para dosen dan juga staf ya Bapak. Kiranya dalam masa-masa seperti ini mereka dapat terus mengandalkan-Mu, dapat terus bertanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini setiap pokok doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kita tahu bahwa setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Setiap anugerah yang sempurna juga datangnya dari atas, yang diturunkan oleh Allah kepada setiap kita manusia. Karena Allah telah menganugerahkan setiap kita kasih karunia menurut ukuran pemberian daripada Kristus. Mari bersama kita angkat lagu pujian, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita kembali berefleksi, kita kembali mengingat bahwa saat ini kita ada itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
Sebelum setiap kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita mau siapkan hati, kita mau siapkan diri kita. Karena kita semua perlu Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemanakah kita dapat mencari kasih yang sejati itu? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Salam sehat saudara. Hari ini kita bersyukur lagi karena kita bisa ada bersama lagi di dalam persekutuan di kapel ini. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda-beda saudara. Tapi harapan saya, saudara bersama dengan keluarga saudara, semuanya tetap ada di dalam kondisi yang sehat. Dan Tuhan terus memberkati. Nah saudara, hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tema kita bicara tentang tetap berada dalam status baru. Nah, saudara, saya akan membacakan 3 ayat ini untuk kita bersama yang dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara menarik, hari ini kita coba memahami kebenaran ini di dalam tema tetap dalam status baru. Nah, status baru yang dimasukkan di sini adalah status yang sudah dirubah, yang tadinya itu ada di dalam kegelapan dan sekarang ada di dalam terang. Nah, pada waktu Paulus sebenarnya menyampaikan surat kepada jemaat di Efesus ini, di dalam bagian-bagian ini, serokus perikop ini dia bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang yang diberikan judul oleh LAI ini, yang kita bisa lihat saudara, sebenarnya dia membawa orang untuk tetap melihat, sadar dengan status baru yang ada, supaya
gambaran tentang status yang baru yang adalah anak terang itu, orang yang sudah hidup di dalam terang itu semakin tegas dan semakin berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar. Nah, saudara, di dalam tema ini ada 3 hal yang saya rindu kita bersama-sama saudara renungkan. Yaitu, yang pertama kita nanti coba melihat bagaimana tetap hidup atau berjalan sebagai anak-anak terang. Yang kedua, di dalam tema yang dikatakan tetap dalam status baru itu, hasilkan keutuhan buah kehidupan. Dan yang ketiga, nanti kita bisa lihat bagaimana aktif mengevaluasi, ya, mengevaluasi diri, mengevaluasi segala sesuatu, apakah itu berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama, bicara tentang tetap berjalan. Ayat yang ke-8 dikatakan, LAI memberikan kalimat seperti ini. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kata bahasa Yunaninya dipakai kata peripaitete itu, saudara. Ya, menarik. Ini adalah satu perintah, saudara. Perintah yang diberikan di dalam waktu yang present dan itu bentuknya aktif. Ya. Nah, di dalam bagian ini yang pertama, tetap dalam status baru adalah yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana tetap hidup sebagai anak-anak terang. Tetap berjalan sebagai anak-anak terang. Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Nah, penekanannya di sini adalah terus menerus dan secara aktif, saudara. Melakukan tindakan yang dikatakan berjalan sebagai anak terang. Nah, waktu kita bicara tentang kata berjalan, saudara, menarik ya. Berjalan itu berarti ada gerakan yang ke depan dan terus bergerak dan terus berjalan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Nah, waktu kita melihat kepada poin yang pertama ini, saudara, berjalan di dalam terang, berjalan seperti anak-anak terang, berjalan untuk kita menunjukkan kita adalah anak-anak terang. Jadi, kalau kita menemukan bagian ini, sebenarnya kita dibawa kepada pemikiran, saudara, perubahan, keadaan, apapun itu, tidak akan pernah memberhentikan tindakan untuk berjalan sebagai anak-anak terang itu. Nah, menarik sih, saudara ya. Jadi di sini sangat ditegaskan sekali, saudara. Ini adalah perintah yang harus dilakukan, terus berjalan di dalam terang itu. Nah, dalam bagian yang pertama ini, coba kita lihat di dalam aplikasi praktis kita sekarang ini, saudara. Sekarang kita ada di tempat yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda, dan pasti semua kita, baik kami ada di CTB maupun saudara yang ada di mana-mana, kita bersama-sama berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi apakah kesulitan yang kita temukan di masa-masa ini membuat kita berhenti untuk berjalan di dalam terang itu? Yang pasti tidak, saudara. Yang ada itu justru langkah untuk berjalan itu semakin tegas karena kita punya tujuan. Dan tujuan yang harus kita capai seperti yang memang Tuhan taruh di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kita nanti akhirnya memunculkan satu tujuan yang indah yang memang Tuhan mau itu hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, perubahan situasi apapun tidak menghambat untuk kita berjalan dalam terang, berjalan untuk memunculkan diri kita adalah anak-anak terang itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita hasilkan keutuhan buah kehidupan itu, saudara. Nah, kata buah di sini menarik. Dia pakai kata karpos itu dalam bentuk yang tunggal. Walaupun nanti kita lihat dia munculkan ada bicara gambaran 3 gambaran yang harus dimunculkan itu, saudara. Bicara tentang keadilan, bicara tentang kebaikan dan kebenaran itu. Yang ketiga kata ini diikuti dengan kata kai, dan yang ini gambaran simultan yang harus muncul, saudara. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah
bagaimana hasilkan keutuhan buah kehidupan itu. Jadi, kalau pertama dikatakan tadi, kita terus berjalan, walaupun ada banyak perubahan dan ada banyak situasi yang kita tidak bisa prediksi secara manusia, tapi kita harus terus berjalan, karena itu adalah keharusan yang kita harus lakukan. Yang kedua adalah, semakin naik saudara, hasilkan buah kehidupan yang dikatakan pantai itu segala yang baik, segala yang adil, segala yang benar itu saudara. Walaupun ada situasi-situasi yang sulit. Jadi kembali saya garis bawahi di sini saudara, situasi tidak akan pernah menghambat atau situasi tidak akan menjadikan anak-anak terang itu menjadi stagnan, berhenti untuk tetap berjalan di dalam terang. Ya saudara. Yang akhirnya bisa berbelok ke tempat yang lain. Tidak saudara. Tapi tetap ada di dalam terang itu. Nah ini dia. Dan yang selanjutnya kita bisa lihat saudara. Waktu kita bicara tentang menghasilkan buah yang utuh itu. Kata buah itu. Apa yang bisa dilihat. Apa yang bisa diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena yang dikatakan dari buahnya lah kelihatan siapa kita. Nah, saudara, jadi ditegaskan di sini adalah bagaimana kita tidak berhenti untuk menghasilkan keutuhan buah yang benar, yang baik, dan yang adil itu. Supaya itu memberikan dampak di mana kita ada, saudara. Nah, poin yang kedua ini kita tarik dalam aplikasi praktis kita, saudara. Kita berhadapan dengan situasi yang banyak sekali yang sering sekali membuat kita sulit untuk, sepertinya mungkin sulit untuk melakukan kebenaran. Tapi yang pasti saudara, ditegaskan di sini adalah kita harus terus menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kita. Karena memang kembali saya garis bawahi ada tujuan yang nanti akan kita terus pertegas di dalam hidup kita. Sebagaimana memang Tuhan mau itu kita hadirkan saudara. Dan yang ketiga saudara yang dikatakan di dalam tetap dalam status baru ini, untuk gambaran itu tetap ada di dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita menguji segala sesuatu yang ada, yang kita lihat di dalam hidup kita. Ayat yang ke-10 katakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, atau apapun itu, ujilah semuanya. Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Ataupun kehendak yang lain, saudara. Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah kata menguji itu, saudara. Yang dikatakan dokimazontes itu. Itu bentuk yang aktif dan terus-menerus yang harus kita lakukan. Dan di sini dia bukan imperatif, saudara, partisip ya. Kita yang terus melakukan itu secara aktif setiap hari, mengevaluasi, menilai mana kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Supaya jalan kita yang terus berjalan di dalam terang itu tetap nyata dan tegas di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kita bisa lihat, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kita butuh hikmat Tuhan, saudara. Kita sebagai anak-anak terang, kita butuh hikmat Tuhan. Karena pada dasarnya, kita, manusia, punya tendensi untuk menentukan itu sesuai dengan kehendak kita, saudara. Tapi kita butuh hikmat Tuhan, saudara. Supaya kita tidak salah arah. Supaya kita tidak salah bertindak, saudara. Nah, ini dia. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berrelasi dengan Tuhan. Nah, ini dia. Sehingga kita bisa lihat, saudara, relasi secara pribadi dengan Tuhan itu tidak boleh hilang. Nah, ini dia. Justru ketika kita intim, semakin intens dengan Tuhan dalam relasi kita dengan Tuhan, kita semakin peka mengerti mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi yang ada itu, waktu kita harus mengevaluasi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kita hadapi, kita butuh hikmat Tuhan. Dan kita tidak boleh mengabaikan relasi kita dengan Tuhan, supaya kita memiliki kepekaan untuk mengerti mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Nah, ini saudara. Nah, dalam poin yang ketiga ini, apa aplikasi praktis untuk kita, saudara, sekarang? Nah,
Kita ada di rumah kita masing-masing, saudara. Kita juga berhadapan dengan situasi yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah kita terus membangun hidup saat teduh kita dengan Tuhan setiap pagi? Ketika kita bangun, saudara, kita cari firman Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita. Tuhan berbicara kepada kita, supaya firman Tuhan itu mengendalikan hati, pikiran, perasaan kita, saudara. Supaya hari yang kita masuki setiap hari, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kita juga harus mengikuti perkuliahan yang secara virtual ini, saudara. Kita bisa semakin mengerti apa yang baik seperti yang Tuhan mau. Kita bangun terus relasi kita dengan Tuhan. Mungkin tidak ada lagi orang yang mengontrol kita, saudara, waktu kita saat teduh atau tidak. Tapi kita tahu dalam kesadaran kita sebagai anak-anak terang, kita butuh connecting terus dengan Dia yang adalah sumber terang itu, saudara. Kita butuh Dia yang terus berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga pagi hari itu adalah menjadi pagi di mana kita rindu datang kepada Tuhan untuk kita baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itulah yang mengontrol hati pikiran kita sepanjang hari itu. Dan membuat kita bersuka cita terus berjalan di dalam terang itu. Jadi 3 bagian ini, saudara. Nah ini pun, yang kalaupun yang pertama dikatakan kita harus berjalan di dalam terang, kita menghasilkan buah itu. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi segala sesuatu apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Tujuannya, saudara, supaya apa? Di dalam hidup kita tetap menghasilkan konsistensi hidup sebagai anak terang itu. Dalam status baru itu, saudara. Karena kita adalah di dalam terang, sudah di dalam terang, yang pasti kita harus tetap di dalam terang. Nah ini, saudara. Nah yang kedua yang kita bisa lihat, kita harus hadirkan misinya Tuhan, saudara. Melalui hidup kita, ya orang lain melihat ada apa? Ada Tuhan yang adalah sumber terang itu hidup di dalam hidup kita, saudara. Dan itu berdampak. Dan itu akan mempengaruhi. Ada banyak orang-orang di sekitar kita akhirnya boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Sebenarnya dalam panggilan hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, lewat apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kehidupan itu. Nah ini, saudara, Tuhan mau apa? Supaya hidup kita itu berbicara. Supaya lewat hidup kita, orang lain juga mengerti ada Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, saudara. Dia mau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Dia mau datang ke tengah dunia ini, dia mati di atas kayu salib. Kemudian yang kita bisa lihat, dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Gambaran Injil yang utuh muncul di dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan mau apa? Bukan kita saja yang mengalami terang itu. Bukan kita saja yang mengalami keselamatan itu. Kita rindu supaya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka pun boleh mengalami terang itu, mengalami keselamatan. Dan itulah satu ketegasan yang kita bisa lihat bicara tentang misi Tuhan yang harus ditegaskan di situ, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua punya hasrat yang besar bagaimana kita mau hidup kita ini adalah hidup yang memunculkan terang supaya orang banyak datang kepada terang. Kesimpulan saya adalah jangan biarkan perubahan menghambat kita untuk kita tidak hadir sebagai orang yang berjalan di dalam terang itu. Tapi biarlah perubahan itu justru semakin membawa kita tegas untuk memunculkan hidup yang di dalam terang. Yang kedua adalah bagaimana kita melalui status baru yang tetap ada di dalam hidup kita, yaitu orang yang sudah hidup di dalam terang itu. Misi Tuhan ditegaskan. Kita yang terus bergerak melakukan misinya Tuhan, karena kita sudah mengalami bagaimana Tuhan yang hidup itu nyata di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang akan terus menuntun kita, saudara, untuk kita terus berjalan di dalam terang itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran ini, mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami terang Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam terang, menghasilkan buah yang utuh untuk bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, dan bagaimana juga kami terus menilai, mengevaluasi apapun itu, untuk kami
tetap berjalan seperti kehendak Tuhan. Biarlah lewat apapun itu Tuhan, Engkau ditinggikan, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bu Desi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini semakin mengingatkan kita kembali dan semakin meneguhkan kita untuk tetap dalam status baru kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Allah pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.